Orang tidak akan sampai pada level bersyukur kalau dia suka membandingkan dengan orang lain. Enggak bahagia. Enggak bahagia. Suami bunda sama apa beda? Kasepan saha. Pasti kasepan suami bunda. Betul? Karena yang mau sama bunda hanya suami bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya kurang semangat. Harus kasih pantun, boleh apa boleh? Tolong dibantu cakepnya ya. Cara yang paling gampang biar dibikin cakep adalah bikin pantun ya. Pak Salam membeli tomat. Tomatnya disimpan di bawah tangga. Yang jawab salamnya semangat, didoakan masuk surga. Satu lagi boleh? Pak Salam membeli tomat. Tak lupa pulangnya membeli batik. Ibu-ibu yang jawab salamnya semangat, didoakan wajahnya tambah cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan seperti biasa. Kita baca doa sama-sama. Yang pertama, kita berdoa mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan kita semua kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang baik, dan amal kita diterima oleh Allah. Satu kali, Bunda Teteh sayang, satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang Engkau terima. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus Majelis Ta'lim As-Sakinah, seluruh pengurus DKM Masjid As-Sofia. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan majlis ini Allah rahmati. Mudah-mudahan majlis ini Allah berkahi. Mudah-mudahan majlis dan masjid ini Allah jaga dalam kebaikan.
Amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh sayang, apa kabar, sehat? Masih kena aya nu culang cileungnya, masih kena naon ieu teh cenah. Ayo lebih semangat. Innal kalama ad-du'a, setiap perkataan itu adalah doa. Kalau di majlis ini ditanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah. Allah. Lebih keras, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, senang di hati Allah. Pakai senyum, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, senang di hati Allah. Mudah-mudahan yang hadir panjang umurnya. Mudah-mudahan yang hadir tambah sehat badannya, tambah berkah hidupnya, tambah banyak rezekinya. Ada yang punya hutang? Bayar ya. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji bisa berangkat haji. Minimal bisa berangkat umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Lebih keras, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Siapa yang hidupnya mau bahagia? Lebih semangat. Mau bahagia? Mau bahagia sekeluarga? Bahagia dunia akhirat? Mau? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Apa? Ibu sayang, teteh sayang, semua kita ingin bahagia, betul? Tapi banyak orang yang salah paham memahami bahagia. Ada orang yang bilang bahagia itu kalau punya uang banyak. Pasti bahagia atau belum tentu? Mohon maaf ya, kaya itu tidak menjamin kebahagiaan, apalagi miskin. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi punya uang banyak itu belum tentu bahagia, apalagi teboga duit. Ibu aya naon serti meni seneng kita. Bahagia itu tidak diukur dengan uang yang dikit, uang yang banyak, betul? Karena faktanya orang punya uang banyak stres, betul? Orang punya uang banyak frustasi, ada? Sok mau tanya, ibu punya tas yang harganya 5 juta
dan punya tas yang harganya 500.000, lebih tenang yang punya tas mana? Ibu kalau punya tas yang 5 juta, ketika hujan tasnya diapain? Tapi kalau tas ibu harganya 500.000, ketika hujan diapain? Betul apa betul? Berarti ternyata punya tas mahal artinya punya uang banyak belum tentu. Boleh jadi yang tasnya murah lebih tenang hatinya. Ibu yang punya sendal mahal dengan sendal murah pas ngaji lebih tenang yang mana? Nggak punya sendal mahal mah diasupkan kena kantong. Dah siun eta teh sendalna hilang, betul? Ibu kalau punya sendal mahal ngaji teh mending mikiran sendal. Sendal aya keneh teu nya. Dah ini mah ini fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Jadi mohon maaf, bahagia tak diukur dengan harta yang dikit, harta yang banyak, betul? Ada yang bilang, "Aa, saya mah bahagia kalau punya pangkat jabatan." Mohon maaf, yang korupsi biasanya yang punya pangkat atau yang tidak punya pangkat? Orang ngejar jabatan sikut kiri sikut kanan, gesek kiri gesek kanan, ngejar yang namanya jabatan. Capek atau enggak? Makanya Ama nggak ngejar jabatan. Kalau kata orang suruh jadi wali kota, hayu. Ini kan kata orang. Da macan kepikiran. Jeng belum tentu juga ada yang milih gitu ya. Mendingan jadi ustadz pilihan emak-emak aja lah ya. Betul apa betul? Tapi kalau takdirnya jadi gimana? Ya. Kumaha? Demo turunkan AA gitu. Can jadi mesti turunkan. Jadi ya gitu. Orang bilang punya pangkat jabatan itu bahagia padahal belum tentu, betul? Ada yang bilang, "Aa, saya mah bahagia teh kalau terkenal, viral, populer." Mohon maaf, terkenal teh lieur. Lieur. Kamol rek dahar dipelongkeun ku batur. Aa teh nya lamun kamolnya kadang sok orang teh tahu ngomongkan tahu teh eta si Ustad Hilman si Ustad Hilman. Tapi ya ternyata terkenal juga tidak menjamin kebahagiaan. Betul? Terkenal sedikit, salah sedikit jadi besar. Betul? Kemana-mana diawasi. Susulumputan. Matakna amun janjian tera di Bogor. Dulu itu di Mekah aja langsung dibawa umroh. Jadi aduh, populer itu belum tentu bahagia, betul? Ibu bilang, "Aa, saya mah bahagia teh kalau punya wajah yang glowing, yang cantik." Belum tentu bahagia. Ibu punya wajah cantik teh sok pika sebelumnya. Sok kadang-kadang kita teh jadi asa kumaha soknya berangkat ke kondangan perut teh lamun foto sok dikempes-kempeskeun teh ya. Nya da pengen kelihatan teh langsing sok eta anu begitu teh bahagia atau tidak? Sepanjang foto teh meni kitu. Ada yang begitu apa enggak?
Ibu bilang bahagia teh kalau dipuji sama orang lain, capek. Mohon maaf, ibu kalau foto berlima, foto ibu bagus, yang lain jelek, dihapus apa di save? Dihapus apa di upload? Foto ibu bagus, yang lain jelek, dihapus apa di upload? Sekarang dibalik, foto ibu jelek, yang 4 bagus, di save apa dihapus? Apakah itu bahagia? Ibu merasa ada ibu bahagia buat saya. Buat bahagia ke ibu, tapi yang lain itu sangsara. Hari yang orang lain bagus ibu hapus, hari yang orang lain jelek ibunya bagus di-upload. Hargai perasaan ke aku atau begitu tenggak. Makanya punten ya, yang suka ambil story AA nih ya, yang bagus pasti AA repost. Lamun AA nya kelihatan agak-agak gemoy gitu, mual gitu, mual. Lamun AA nya kelihatan agak kurus-kurus sedikit gitu ya. Apakah itu bahagia? Belum tentu. Berarti bahagia itu tak diukur dengan urusan dunia, betul? Kenapa? Kalau ukuran kebahagiaan itu diukur dengan dunia, maka bahagia itu sementara. Karena dunia itu kaya sementara, sehat sementara, semua sementara. Maka pertanyaannya, apa yang akan membuat kita bahagia setiap saat, setiap waktu, bahkan bukan hanya di dunia, tapi bahagia kita sampai ke surga, betul? Karena bahagia itu kan ada 2 kan, ada bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jangan sampai bunda, mohon maaf, di dunia bahagia, tapi di akhirat sengsara. Nu paling karunya ker di dunia teh sengsara, di akhirat oge tah eta nu karunya mah. Minimal kita mah minimal di dunia bahagia, di akhirat minimal di dunia teh ya bahagia, di akhirat jadi nggak ada pilihan lain ya, harus gitu ya, harus. Maka apa doa yang sering bunda baca agar bahagia dunia akhirat? Pasti hafal doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Eta teh doa ada dalam Quran. Banyak di antara kita yang mungkin nggak tahu itu doa ayat di mana, ternyata ada dalam Al-Quran. Apa minta kita sama Allah? Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, atina berikan kepada kami, fid dunya dalam kehidupan dunia kami, hasanah kebaikan kebahagiaan, wa fil akhirati dan kehidupan akhirat kami, hasanah kebaikan dan kebahagiaan, waqina adzabannar dan jauhkan kami dari siksa api. Pertanyaannya, kenapa di situ kita minta dua-duanya, dunia bahagia, akhirat? Dan yang paling luar biasa, kenapa di awal doanya minta dunia dulu bahagia, baru kemudian akhirat bahagia? Walaupun kalimatnya wau itu artinya dan, tapi maksudnya kenapa kita minta dunia dulu? Karena kita sedang hidup di mana? Dan mohon maaf, banyak orang yang melupakan akhirat karena sibuk mikirin apa? Maka urusan dunia teh kudu bahagia heula, kudu seneng heula. Ibu keur salat genteng bocor, lihat teu? Salatna khusyuk teu? Ibu keur salat aya datang debt collector nagih hutang ka urang, lieur teu?
Kersolat tenang tidak? Tidak. Maka dunia harus bahagia, akhirat juga harus. Maka untuk semua yang hadir hari ini, untuk jiwa yang bersedih, untuk jiwa yang bersedih, ada lagunya tidak? Untuk jiwa yang bersedih, bahagiakan hatimu besti. Terlalu sayang hidupmu dihabiskan dengan air mata kesedihan. Betul? Aa, gimana cara terbaik agar kita bahagia? Tulis 4T cara terbaik agar kita bahagia. Ada berapa? 4T. 4T. Ini dia lah tulis nak. 4T agar kita bahagia. 1, 2, 3, 4. Gitu. Yang pertama, kalau kita mau bahagia, Al-Quran mengajarkan kepada kita sikapnya adalah tazakkur. Apa namanya? Tazakkur. Tazakkur. Apa artinya tazakkur itu? Artinya perbanyak berzikir kepada Allah. Zikir itu maknanya ada 3. Setidaknya ada 3. 1, zikir itu artinya mengingat Allah. 1 apa? Mengingat Allah. Yang kedua, zikir itu artinya menyebut Allah. Apa artinya? Menyebut Allah. Dan yang ketiga, zikir itu artinya mendekat kepada Allah. Ada berapa artinya? 3. 1, mengingat Allah. 2, menyebut Allah. 3, mendekat kepada Allah. Bunda, ini kunci bahagia pertama. Buka surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, surat ke-40 atau surat ke-40 ayat ke-13. Surat apa? Al-Mu'min, dalam sebagian mushaf surat Ghafir ayat 2 eta nami surat nate. Surat apa? Nah, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat berapa tadi? 13. Perhatikan dengan iman, hayati, pahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yurikum ayatihi. Dialah Allah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu. Wa yunazzilu lakum minas samai rizqan, dan menurunkan rezeki dari langit untukmu. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidak lain yang akan mendapatkan pelajaran itu hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Ada kalimat yatadzakkar, ada gak? Tadzakkur. Orang yang ingat kepada Allah, orang yang zikir kepada Allah, orang yang akan mendapatkan pelajaran dari setiap kejadian yang dia dapatkan. Sekarang Ahilman tanya, Bunda sayang kalau ada orang yang nyakitin kita, yang diingat orang yang nyakitin kitanya atau Allahnya? Saya ulang ya. Bunda, kalau ada orang yang nyakitin, yang diingat Allahnya atau orang yang nyakitinnya? Bunda, kalau punya masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Ini yang membuat Bunda tidak bahagia, karena fokusnya bukan Allah, tapi fokusnya sesuatu selain Allah. Bunda di rumah tangga diuji sama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Apa yang Bunda ingat tentang suami teh? Ya Allah. Nyebut sih nama Allah mah. Ya Allah. Nah menikir-kir tuh ya Allah. Ya Allah nama disebat, iya Allahnya mah disebut, tapi saat nyebut nama Allah tapi mengeluhkan tentang takdir suami kita. Betul?
Padahal mohon maaf, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini melainkan izin siapa? Daun yang jatuh dari pohon pun diizinkan oleh siapa? Angin yang berhembus di pagi hari pun diizinkan oleh siapa? Apalagi suami bunda anu segede alaihim eta. Pasti suami bunda hadir dalam hidup juga diizinkan sama siapa? Pertanyaannya, kalau Allah yang sudah mengizinkan, apakah ada yang tidak baik dari Allah? Tidak. Semua yang Allah kasih pasti baik. Yang tidak baik mah cara pandang kita dengan sesuatu itu. Nah kita bisa mikir begitu karena kita kurang zikir ke Allah. Betul? Maka yang pertama bunda, untuk semua kejadian ingatnya Allah. Dan kalau ingatnya Allah, semua akan baik-baik saja. Jelas atau tidak? Bunda diuji sama suami. Kalau mikirnya suami capek, nah hanya suami teh menikah kieu teuing. Apa enggak ketukar sama suaminya Ceida ieu gitu. Dan suami Ceida meni asa soleh, meni asa bager. Bunda kalau mikirnya suami, pasti yang dipikir semua kesedihan dengan suami, betul? Ustadz, saya mah udah nikah 20 tahun, asa belum pernah bahagia sama suami teh. Sok Ahilman mau tanya, eta teh salah apa bener? Nggak mungkin bunda nggak bahagia 20 tahun. Pasti ayah lah bahagia nama. Ahilman teh tanya, emang kumaha gitu bunda teh bahagiana? Tetangga lain mah jalan-jalan ke taman safari, ke taman Ancol. Saya bilang, ari bunda sing syukur, bunda diajak jalan-jalan ke taman coret-coret. Itu juga udah alhamdulillah. Kalau bunda, catat ya, bunda teteh sayang, kalau bunda melihat sisi keburukan suami, pasti bunda akan kehilangan kebaikan Allah dari suami itu. Jadi kalau bunda ditanya, nanya, saya lihat suami meni geuleuh gitunya. Nanya lihat suami teh meni asa kurang wae, karena bunda melihat kekurangannya, sehingga Allah tutup semua kebaikan Allah kepada suami bunda. Betul tidak? Sok Ahilman buktikan. Bunda Ahilman tanya, bunda sayang, teteh sayang, boleh ya tuliskan 5 kelebihan suami. Pasti bunda teh mikir naonnya. Tapi lamun ganti pertanyaannya, bunda sayang, teteh sayang, coba tulis 5 kekurangan suami. Pasti bunda akan bilang, kalau 10 boleh enggak? Kenapa kelebihan suami itu seakan-akan hilang? Karena selama ini pandangan kita tidak menggunakan pandangan cahayanya Allah melihat kebaikan suami. Betul? Lupa yang suami teh ditakdirkan sama siapa? Jadi bunda nyalahin suami, nyalahin diri bunda, nyalahin semuanya. Coba dulu teh ya, saya teh nikah sama yang calon polisi itu. Mual kieu hirup teh mual. Jadi semua disalahkan pada kehendak Allah, padahal semua yang Allah kasih pasti baik. Pentingnya zikir. Ingat, pokoknya ingatnya Allah. Izin. Barangkali ada adik-adik saya di sini yang ditinggal sama orang yang kita sayang. Ada nggak? Coba yang belum nikah angkat tangan boleh? Alhamdulillah. Mana tadi teh? Oh, itu. Mungkin ya, kan kita nggak tahu ya. Ada di antara teman-teman saya, adik-adik saya yang mungkin pernah punya perasaan sama seseorang. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tuh pergi ninggalin kita. Sedih nggak? Sakit nggak? Padahal kita tuh berharap banyak tentang masa depan dengan dia gitu. Iya,
Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku anggap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku anggap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Sampai pada titik bunda, teteh sayang, adik-adik saya ngerasa sekecewa itu dalam hidup. Pernah? Ustadz, waktu dia pergi ninggalin saya kecewa, berat banget. Tapi saya lebih berat ketika dia datang lagi ke hidup saya. Bukannya nggak sayang, tapi rasanya waktu tak berpihak untuk kita semua. Jadinya kesel. Semenjak saya putus sama dia jadi nggak bisa makan apa-apa. Cek saya teh naon urusan jeung dahar. Iya, karena semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat ayam goreng inget dia. Lihat ayam pop di semua makan Padang inget dia. Jadi ingat semuanya. Lihat kobokan, inget dia ada dahar pakai kobokan. Saya tuh semenjak putus sama dia teh jadi nggak bisa tahu jalan pulang. Kenapa memangnya? Iya, karena semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Semua sudut kota Bogor ada wajahnya. Udahlah, jangan menyakiti hatimu dengan satu kejadian yang menyakitkanmu, betul? Nah, orang begitu kenapa? Karena kurang zikir ke Allah, lupa sama Allah. Kalau orang yang zikirnya kuat, ketika ada yang menyedihkan meninggalkan dia akan bilang begini, oke, orang itu pergi ninggalin saya, nggak apa-apa, karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang bisa membahagiakan saya. Nah, bab itu tuh kan hese kan, untuk sampai pada level itu susah kan. Maka kalimatnya tadzakkur, zikir yang terus menerus, ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Berzikir mengingat Allah, berzikir menyebut Allah, 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 Allah. Yang keluar bukan kancing coplok, bukan. Yang keluar bukan kebun binatang, bukan. Bukan, yang keluar pasti kalimatnya Allah. Karena terbiasa ingat siapa? Dikasih nikmat, kalimatnya apa? Alhamdulillah. Dikasih ujian musibah, kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat yang mempesona, kalimatnya Masya Allah. Melihat yang kurang baik, Subhanallah. Ketika berbuat salah, Astagfirullah. Ketika berjanji, bisa nggak bunda begitu? Mau nggak bunda begitu? Bismillah, insya masih semua jawaban insya Allah pokoknya. Ayo, yang keras jawabannya. Dikasih nikmat, kalimatnya apa? Dikasih ujian, inna. Melihat yang mempesona, melihat yang kurang baik, ketika berbuat salah, berjanji, melihat ahilman, jawabannya astagfirullah. Gitu. Apa kalimatnya? Ya, jangan astagfirullah ya. Menyebut nama. Nah, yang ketiga mendekat ke Allah. Kalau mau bahagia deketin Allah. Tulis 4 cara mendekat ke Allah agar membahagiakan hati. 1, cara mendekat ke Allah agar membahagiakan hati. 1, sholat. 1 apa? Sholat.
Ibu kalau lagi punya masalah seberat apapun, sok ambil air wudhu, bentangkan sajadah, terus ngapain? Lain sare, sholat. Sambil wudhu, bentang sare, sholat. Sholat lah bu, sholat. Minimal 2 rakaat. Rumusnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Sholat. Tidak ada satu masalah pun yang berat pasti akan selesai dengan apa? Sholat. Kalau lagi ngerasa banyak masalah, banyak persoalan, dibawa sholat aja. Dibawa sholat. Kalau laki-laki pesan Hilman ke masjid. Bunda kalau punya suami, punya anak laki-laki, ya suruh ke masjid. Laki-laki yang menjaga hubungannya dengan masjid, maka Allah akan muliakan hidupnya. Karena masjid itu sumber kemuliaan, sumber rahmat Allah. Kalau kita lagi nggak bisa tidur di rumah, ke masjid weh. Maksudnya tidak bisa tidur teh banyak masalah lain, tuh bisa sare lainnya. Karena di masjid mah yang lihat sesusah-susahnya tidur sare di masjid mah ketika Jumatan ya gitu. Jadi yang pertama apa? Sholat. Yang kedua datang ke majelis ilmu. Bunda datang ke majelis ilmu yang rajin ya. Taklim. Sok kalau bunda pas dan cocoknya sama Ustadz A, sok tenanawan. Tapi jangan merendahkan Ustadz yang lain. Ya, udah dibanding-bandingkan ustadz teh. Kima kadang-kadang rek ngaji ngomongkan ustadzna aya nu kitu teh. Ditanya sama temannya teh, "Ece ari kamari ece teu ngaji naha ka mana?" "Ah teu da ustad teu ngeunaheun kamari mah teu ngaji urang." "Oh, ngaji acan geus ngahina ustad." Pabelit ieu mah rek ngaji teh. Ulah dibandingkan dan masing-masing juga ada apa? Ada cirinya, ada karakternya, betul? Kalau senang ikutin, ya kalau nggak senang ya jangan dihina. Iya marek ngaji, pulang ngaji itu diomongkan ustadz teh. Orang mah kaduhung ngaji teh ka dieu. Naon? Tidak ustadz meni serius gitu sih ngaji teh orang kok. Ulah boda masing-masing ge aya apa? Ada cirinya, ada karakternya, betul? Kalau senang ikutin, ajak yang lain biar kita bisa mendapatkan kebaikan, betul? Selama guru kita mengajak kepada kebaikan, jelas ayat Quran hadisnya, mengajarkan kelembutan hati, kebaikan dalam hidup, akhlaknya makin indah. Ikutin. Ya, jangan sampai merusak pahala ngaji kita gara-gara bunda ngomongin ustadznya. Karena di antara keberkahan ilmu itu bukan hanya pada ilmunya, tapi keberkahan ilmu itu juga ada pada ustadznya, gurunya. Maka ada satu doa yang para sahabat sering baca tuh. Sok tulis doanya. Jadi kalau bunda belajar ya sama ustadz siapapun, sama guru siapapun, baca doa ini. Ayo, Hilman sekali, bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari pandanganku, dan berikanlah berkah untukku dari ilmu yang disampaikan oleh guruku. 2 mintanya. Iya sama ya. Iya minta gurunya susah kieu mah jenengan kurang. Yok, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari pandanganku dan berikanlah berkah untukku dari ilmu yang disampaikan oleh guruku. Jelas? 1, minta aib gurunya ditutup, karena setiap guru pasti punya aib masing-masing. Betul? Dan kita tuh jangan suka nyari-nyari aib guru-guru kita. Apal tuh si Ustadz Hilman teh? Apa? Nggak usah.
Bunda ngaji jeung AA berkali-kali beak tah ilmuna gara-gara ngomongkeun eta. Udah lamun aya nu ngajak ngomongkeun ustad apal teu apal geus we ulah diteruskeun. Lamun ibu henteu emang kumaha jadi panjang geus betere apal teu apal ngeundat. Satu, minta aib guru kita ditutup. Yang kedua, minta berkah. Betul? Agar ilmu dari guruku itu bisa sampai kepadaku, diamalkan. Makanya mohon maaf bunda, kadang-kadang ilmunya gak jauh-jauh itu-itu aja, tapi ngerasa heehnya iya juga ya, kembali lagi ya, diingetin lagi ya, diamalin lagi ya. Itu yang bermanfaat dalam hidup kita. Matakna sok mendekat ke Allah dengan cara majlis ilmu. Kalau bunda sudah punya majlis seperti ini, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Setuju? Siap? Dan ingat, jangan jadikan majlis ilmu sebagai majlis untuk menggerutu. Jangan. Berapa banyak di antara bunda ngaji tiap hari, ilmunya tenambah, saragam menambah, kitu cenahnya. Heuhnya saragam asa numpuk wae ieu teh. Are ilmu teu nambah-nambah tah eta mah dievaluasi tah. Asakinah tah seragam loba tah. Ya evaluasi diri, muhasabah. Ya. Nah, ini sekaligus nanti asakinah di luar jualan kerudung, beli kerudungnya tuh ada. Maksudnya kumaha Ustad? Ieu teh kan membahagiakan hati, betul enggak? Boleh nggak saya gonta-ganti seragam? Boleh. Tapi bertambahnya seragam harus berbanding lurus dengan bertambahnya ilmu. Setuju tidak? Bertambahnya ilmu, bertambahnya manfaat, bertambahnya semangat. Ibu boleh nggak punya seragam baru? Boleh kalau tambah semangat. Kan ayahnya anu semangat gara-gara seragam baru. Ayah tuh. Iya. Ada tidak? Kadang sok nanya, DC nak naon? Ayah kan? Jadi kalau datang ke majelis tertentu ditanya, engke pakai baju warna naon kan? Tapi mohon maaf, kita yang diizinkan Allah punya rezeki, sok. Betul? Yang tidak jangan insecure. Jangan naonnya, jangan rendah diri. Iya mah ayah bu, jamaah semuanya burum kabeh. Aya jamaah ya hejo sorangan. Udah sampai masjid nggak jadi ngaji, gara-gara yang lain pakainya baju warna merah. Pas mau asup, saya mah tuh jadi ngaji, naon merah semua nak, tuh nyambung cenah, tuh naon. Da iya mah cara kita membahagiakan hati, betul tidak? Untuk menyemangati sesuatu. Makanya boleh bunda, kalau ada sesuatu yang mau diambil rezekinya, boleh silahkan. Majlis talim ini seragamnya ini, sok beli pakai ente, beli tenan naon, yang penting bayarnya. Jangan sampai, karena ada bun izin ini mah, orang belum lunas cicilan seragam terjadi ngaji ayah. Seragam nang geus dipake acan dibayar cenah teu jadi ngaji ulah. Ieu mah bumbu aja, bumbu. Betul? Ayo, 1 salat, 2 hadir di majelis ilmu ta'lim. Nah, yang ketiga, cara mendekat ke Allahnya gimana? Baca Al-Qur'an. Apa? Baca Al-Qur'an. Maka alhamdulillah bunda sayang, terima kasih ya yang sudah ikut kelas tahsin di As-Sakinah. Coba ngacung, yang ikut kelas tahsin di As-Sakinah ada? Alhamdulillah. Yang belum ikut mana? Oh banyak. Ikutan bunda sok ya, ikutan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, sebentar lagi As-Sakinah ada ruko yang kedua yang lebih besar untuk menampung, karena sekarang udah 500 orang yang belajar tahsin dengan kita, dari mulai belajar abatasa dan segala macam. Nanti bunda ikutan ya. Kalau bunda nggak bisa menghafal Quran, minimal bunda jadi orang yang mendukung orang yang menghafal Quran. Kalau bunda bacaan Qurannya masih balelol gitu, minimal bunda mendukung orang-orang yang belajar Al-Quran. Mau atau tidak?
Karena setiap rumah itu dipakai, setiap tempat itu dipakai, dan bunda ikutan di situ, maka bunda mendapatkan pahala yang sama ketika orang membaca Al-Quran di tempat itu. Mau ikutan atau tidak? Sok, kalau waktunya ada ikutan tahsinnya, kalau nggak ada, saya mau waktunya susah, saya mau ikutan nyumbangnya aja. Berapa rukonya, listriknya berapa tiap bulan, pakai AC nggak? Pakai, kalau pakai dari saya AC-nya, pakai karpet nggak? Dari saya karpetnya. Sok, jangan takut dengan urusan itu, karena di situ Allah akan bahagiakan kita. Betul? 3, baca Al-Quran. Dan yang keempat, cara mendekat ke Allahnya gimana? Berteman dengan teman-teman yang soleh. 4 ya. 1, sholat. 2, hadir di majlis ilmu. 3, baca Al-Quran. 4, berteman dengan teman yang soleh. Bunda, cari teman yang soleh, cari teman yang baik. Kalau belum dapat, dapetin. Kalau udah dapat, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Hesek nyari teman yang baik ya teh. Betul? Bestie itu bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi bestie itu tentang seberapa baik temanmu. Bahkan kata Amah, bunda di usia bunda sekarang, biasanya makin bunda berumur teh makin dikit temannya. Betul gak? Ketika bunda ditanya, nah bun, ini sedikit banget teman teh. Iya, nggak mau banyak drama aja dalam hidup. Liar tuh banyak teman teh. Teliar, lamun temenna soleh, lamun temenna baik. Betul? Nu liar mah keur maloba, kabeh pabelit temen teh. Nu hiji ngagibah, nu hiji fitnah, nu hiji kompor, beleduk pokoknya mah pabelit. Tinggalkan orang-orang yang menyakitimu. Setuju? Jauhi orang-orang yang menyakitimu. Setuju? Menyakitimu karena membuatmu jauh dari Allah, menyakitimu karena kamu punya hati sempit terus sama Allah. Makanya cari yang vibes-nya tuh positif. Yang ketemu orang teh senang gitu, somea, bahagia. Kan aya kitu aya teh. Yang lihat wajah teh mending terpancar teh kebahagiaan teh. Bahagia. Tapi aya teman anu ningali banget na oge. Liur aya tuh gitu. Baru ketemu dia aja meni asal loba masalah aya tuh gitu. Dan bunda mohon maaf, bunda ketemu sama orang yang banyak masalah, cerita masalah, kita nggak punya masalah, dia punya masalah, ngomongin masalah, orang kabawa masalah. Liar tuh. Setiap ketemu teh meni aya we nu dicurhatkeun teh. Ece iraha ngaji deui. Emang rek naon ce? Ece aya gosip anyar hayang. Aya teh teman kitu aya teh. Aya ada setiap ketemu dia temani aya nih piga-piga baheun teh. Kita teh kadang-kadang nggak mau gibahnya punya. Tapi kalau ada teman yang gibah tahu ke bawah nggak? Ke bawah nggak? Kita teh udah nutup telinga tapi dah resep gitu. Dengekeun deui. Ibu teh geus ceu atuh ulang ngagibah wae. Apal gibah teh dosa besar? Dosa tidak? Kecil apa besar? Nah atuh meni resep ngagibah teh. Atuh da kumaha atuh lamun teu ikutan nanti tidak tahu trending top sedang dibicarakan. Ama ya bun, kalau ada yang begitu suka menghindar wae da teu kuat bun. Memang bawaannya hayang ikutan wae nya. Sok da eta nu nerima enggak alaman sorangan pasti gitu. Sok bunda ketemu teman bawain ngomongin orang ke bawah nggak kita? Walaupun kita cuma diem cicing kieu nggak mau denger tapi kedengeran nggak? Eta teh si ibu eta teh suamina teh eta loh. Ibu teh geus moal cicing kieu. Tapi di asal resep itu pembicaraan teh. Ujungnya ibu teh nimpalin, betul nggak? Cik ibu teh henteu kitu. Eta mah lebih mending. Si ibu ieu mah lebih karunya coba sia. Cerita
dan gak ada habisnya. Kenapa gibah itu dosa besar dan disebut seperti memakan bangkai saudaranya? Karena obrolannya tidak akan pernah berhenti. Betul? Bunda sayang, teteh sayang, hati-hati berteman dengan orang yang suka gibahin orang lain. Karena boleh jadi saat engkau tidak bersamanya, engkau yang akan diomongin di belakangnya. Betul atau tidak? Jadi bunda jangan merasa bangga ketika orang ngomongin orang lain. Boleh jadi orang itu ngomongin bunda di belakang bunda. Betul? Ini wajah-wajah gibah semua nih kelihatannya. Betul. Makanya berteman dengan teman yang baik, teman yang soleh. Setuju tidak? Siap tidak? Maka izin ya, boleh juga di majelis ilmu belajar ya, pelan-pelan belajar ya. Ulah suka ngomongin orang lain, kan kita masuk ke tekuatnya ngomongin batur wainya, tekuat. Kerdiuk teh set, naon we dipantau semua, diliatin. Ece naon, lihat itu baris depan. Baris depan itu hejo gitu. Hejo. Apa tuh eta teh naon hejo teh? Naon eta teh bendera partai dipake ka dia. Tuh udah aya we diomongkeun teh. Udah beres ngomongin yang depan, nyari yang belakang, yang samping, lihat wajah teh diliatin satu-satu. Ece tingalikeun. Naon? Eta bulu mata. Meni ampun. Rek ngaji itu rek ngaji coba. Rek ngaji coba eta bulu mata rek ngaji. Gitu liatin. Udah beresin semua jamaah udah nggak kelihatan lagi kan. Ngomongin AA ustadznya. Itu si Ustadz Hilmannya. Kumaha kasepnya masyaallah. Kasep siapa kasepnya? Kermah kasepnya. Humoris. Alah sorana meni lembut gitu. Ngan hanyakal naon penek atau aya we diomongkan teh aya. Memangnya nggak tahu, juga tahu, nggak usah menyembunyikan gitu, juga tahu. Penek cek si bunda nu ngabela di hati penek geda tenan naon. Aya we diomongin teh. Aduh ya Allah ya Robbana. Ya Allah, udah beres ngomongin yang lain, ngomongin agenda setelah ngaji. Aya ngaji can beres nges ngomongin agenda setelah ngaji. Aya tuh gitu, aya tuh. Ece nanti abis ngaji nidinya aya bakso cilok. AAT masih ceramah di sini ya. Bunda udah ngomongin janjian abis ini mau kemana. Sok Ahilman tanya, Bunda sama suami izinnya mau ngapain? Pulangnya jam berapa? Pulangnya sore jam 4, ngaji jam 11 selesai. Eta 5 jam lagi kemana cek? Teh kemana? Ada yang begitu ada? Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Jeng AA ngaji 2 jam, ibu ngabaso jeung teman-teman 5 jam. Mana yang lebih berpengaruh? Yang 2 jamnya atau yang 5 jamnya? 2 jamnya ngomongin kebaikan, ke akhlak yang baik di luar. Keur ngabaso teh komo kan. Cunya nyadahar samutut ngomongkan batur gibah pabelit hirup teh. Ada yang begitu atau tidak? Ayo istighfar sama-sama. Tapi mohon maaf, ada yang begini, ngaji pagi siangnya ngaji, ada nggak? Sorenya ngaji, ada nggak? Ada, dan itu ada di antara kita.
Dari subuh ngaji, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, penting ngaji. Beliau, wah luar biasa. Mana suami bunda? Itulah jadi, ayo, cara mendekat ke Allahnya tuh, satu apa? Sholat. Dua, majlis ilmu. Tiga, baca Quran. Empat, berteman dengan teman yang soleh. Bunda, jangan banyak main yang gak jelas ya. Siap? Habis ngaji, kalau nggak ada yang penting-penting banget, pulang ke rumah ya. Iya. Ya, punya rumah kan. Yang pertama, kalau mau bahagia, tadzakur. Apa artinya? Tadzakur, banyak berzikir kepada. Yang kedua, kalau mau bahagia, T-nya adalah tasyakur. Apa? Tasyakur. Tasyakur. Apa tasyakur itu? Bersyukur. Banyak apa? Bersyukur. Ibu jangan banyak ngeluh dalam hidup ya. Nikmat Allah dikit banyak, nikmat Allah kecil besar. Yang dikit itu bukan nikmatnya, yang dikit itu rasa syukurnya. Setuju? Yang kecil itu bukan rizkinya, tapi yang sempit itu hatinya. Maka banyakin bersyukur dalam hidup ya. Gimana caranya? 3 saja. 1, harus merasa cukup dengan pemberian Allah. Harus apa? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Yang Allah kasih sama kita cukup? Cukup. Namanya qanaah tadi. Sok merasa cukup. Ya Allah nuhun, ya Allah makasih. Segini aja udah alhamdulillah. Nah itu. Jangan sampai bunda merasa tidak cukup dalam hidup. Kadang yang bikin gak cukup bukan gak cukup, tapi bunda nyari yang banyak. Padahal yang banyak belum tentu, tapi yang cukup pasti cukup atuh ce. Makanya jadi banyak, penyambung. Yang banyak belum tentu cukup, yang cukup pasti cukup. Hidup cukup nikmat atau tidak? Nikmat. Punya rumah cukup, mau ganti kendaraan cukup, mau berangkat umroh, bayar SPP anak sekolah, jalan-jalan ke Turki cukup kan? Mau jalan-jalan ke taman coret-coret cukup kan? Nikmat ya bu ya, ke taman coret-coret ya, sambil makan ada kan ya, bakso di situ ada kan ya, nikmat. Yang bikin nikmat bukan makannya apa, tapi dengan siapa kita makan. Iya, makanya bunda syukuri hari-hari bersama dengan yang kita cintai itu. Kalau lagi sama suami teh sok, suami teh ku bunda teh di iya naon gitulah pokoknya mah. Ya. Kalau lagi sama suami teh pegangan tangan yang romantis bun. Kita bikin nges nyanyi wae ini langsung nyanyi teh mending cepet. Bahagiakan hati, syukur, harus merasa apa? Cukup. 2, jangan iri dengan milik orang lain. Jangan apa? Jangan iri dengan milik orang lain. Ibu jangan iri sama rezeki orang. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Betul? Yang bikin orang tidak bersyukur karena iri lihat orang lain. Dengki bawaannya, SMS, susah melihat orang, senang melihat orang. Demi Allah yang iri dengki gak akan bahagia. Karena setiap hari hanya melihat kesenangan orang dan benci dengan kesenangannya. Kalau orang senang, dia gak senang. Kalau orang sedih, dia iri dengki. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Dingin tetangga beli kulkas teh. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, dia yang ketabrak. Karena melihat tetangganya beli mobil baru terus. Tetangganya masang parabola, dia minum Paramex.
Tetangganya beli iPhone Pro Max, dia minum Promah. Iri, dengki, nggak bahagia. Betul? Dan yang ketiga, belajar bersyukur. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ojo dibandingke. Jangan suka dibanding-bandingkan. Orang tidak akan sampai pada level bersyukur kalau dia suka membandingkan dengan orang lain. Nggak bahagia. Nggak bahagia. Suami bunda sama apa beda? Kasepan saha. Suami bunda sama apa beda? Kasepan saha. Pasti kasepan suami bunda. Betul? Karena yang mau sama bunda hanya suami bunda. Bunda mau bilang AA menikah sep mual ngaruh ka ama. Da age pasti nggak mau sama bunda. Kalau mau nambah pasti milih-milih. Mual milih nukit. Iya mah heureuy.